surprise gitu. Mengapa? Karena apa? Kami merasa bahwa selama ini di sini tidak ada orang yang terkena COVID itu. Walaupun mungkin mereka dulunya pernah kena, tetapi sekarang rata-rata yang pantauan kami terakhir ini bahwa semuanya dalam keadaan sehat. Bahkan kemarin kita karena kaget terus kita minta data dari pihak kelurahan, terus diberikan ada 5 katanya. Nah 5 itu setelah kita telusurin ternyata 3 orang itu sudah sehat, 1 orang dikatakan sembuh, kemudian tapi alamatnya itu kita juga nggak tahu karena alamatnya tidak ada di tempat kita. Terus ada lagi 1 lagi sudah meninggal, ya. Jadi total itu 5. Jadi semua sudah dalam keadaan sehat, sehingga kami ya merasa sangat heran dan surprise bahwa kita mau ditetapkan untuk PSBL segala, apalagi penetapan zona merah. Karena apa? Penetapan zona merah ini berakibat menimbulkan keresahan, terutama buat para warga kita khususnya, kemudian buat para relasi-relasi kita, buat tetangga-tetangga kita. Mereka semua tanya dan mereka sangat heran. Mana mungkin RW 08 yang begitu rapi selalu melakukan penyemprotan disinfektan segala, dan semua protap dari COVID itu kita lakukan, kok masih ada yang terpapar begitu, ya. Jadi kami juga sudah membuat surat kepada Pak Camat untuk diteruskan ke Wali Kota, dan kita berharap nanti Wali Kota meneruskan kepada provinsi untuk memberikan koreksi ini, ya. Nanti pembicaraan kami dengan Pak Camat, dia katakan, oke Pak, suratnya nanti kita bisa teruskan kepada Pak Wali terus nanti akan teruskan lagi kepada provinsi, dan kita berharap nanti minggu depan hari Kamis itu sudah bisa diputuskan bahwa zona merah itu dicabut dari RW 08, ya. Karena setiap Kamis itu hasil pertemuan kita kemarin tanggal 1 di provinsi dengan Pak Gubernur segala, dengan Pak Wali, dengan Pak Camat, kemudian dengan Lurah serta 62 RW itu dinyatakan dan kita sepakat bahwa setiap Kamis itu kita melakukan conference. Nah nanti di situ sambil kita mengevaluasi bagaimana perkembangan daerah-daerah itu. Nah kami mungkin juga bisa memaklumin karena apa? Data itu adalah data lama. Data itu adalah per tanggal 25 Mei mereka bikinnya. Tetapi data yang sekarang kita ada itu per hari ini pun itu hampir bilang kita tidak sama sekali ketemui ada yang menderita COVID itu, ya. Nah kembali bahwa data yang mereka punyai, kemudian data yang mereka berikan kepada kita, setelah kita cek kembali kepada orang-orang yang tercantum di situ, ternyata orang-orang itu semua dalam keadaan sehat, dan kebetulan mereka juga bisa menunjukkan surat dokternya, ya, sehingga kami percaya bahwa itu memang betul-betul mereka dalam keadaan sehat. Nah kemudian kembali total dari 5 itu kita tegaskan lagi, ada 1 orang yang dinyatakan sudah sembuh, tapi ternyata setelah kita cari itu orang itu tidak tertera di alamat kita, di wilayah kita, dan 1 lagi itu memang sudah meninggal pada waktu bulan Maret, ya. Sehingga kalau kita, dalam hal ini kita berharap pihak Pemda atau pihak provinsi yang punya wewenang di sini dia segera melakukan koreksi, ya. Nah mapping area ini sendiri kelihatannya masih ada tumpang tindih karena ada beberapa warga itu yang sebetulnya memang dulu area coverage kita itu bisa sampai ke Moi, sampai ke Lote segala yang sekarang jadi Lote. Sehingga tadi ada beberapa warga yang di sana yang datang ke sini juga karena mereka masih tercantum 08, padahal area kita adalah cuma area di sini. Kami juga khawatir kebiasaan ini itu bisa terjadi karena dari data-data mereka, karena di beberapa tempat dari mereka itu kami juga dapat informasi bahwa ada orang yang terpapar. Nah kalau itu dijumlahkan kepada kita ya tentunya akan sangat fantastis gitu, ya. Tetapi jelas khususnya Gading Kirana itu kita katakan sama sekali tidak ada, dan semua sudah dalam keadaan sehat.
yang tercantum di situ. Ya, demikian. Harapannya untuk warga RW 8 ini bagaimana Pak RW? Ya, kita berharap RW 8 ini tetap sehat dan dia segera juga bisa mengerti. Ya, dan dari penjelasan ini kita berharap mereka tahu, oh ternyata memang data itu salah gitu loh. Karena ini cukup fatal gitu, karena kita semua anggota Satgas Covid ini dan kami sebagai pengurus RW dan RT itu selalu dibombardir dengan pertanyaan-pertanyaan yang menyatakan bahwa kenapa kok nggak diberitahu, kenapa kok diumpetin, kenapa kok disembunyikan, itu harusnya gitu tuh dibuka langsung. Lah kita sendiri dapat datanya baru kemarin sore. Begitu kita telusuri langsung, kemudian mereka yang tercantum di situ mereka dalam kondisi sehat. Kemudian mereka juga bisa menunjukkan sekali lagi surat kesehatan. Itu ya. Nah, dengan demikian setelah paparan ini atau penjelasan ini, semoga kita punya warga bisa tenang dan kemudian masyarakat di sekeliling ini dan ya terutama orang-orang lain yang cukup punya perhatian terhadap RW 08 ini bisa menjadi lebih terang benderang bahwa di RW 08 itu tidak ada yang terpapar sekarang. Ya, itu. Jumlah warga sendiri Pak RW di RW 08 berapa banyak kita RW? RW di 08 ini kalau secara KK itu ada 1273. Ya, sehingga mungkin kalau dijumlahkan dengan keluarga yang lain itu bisa sekitar 4.000 sampai 5.000 orang. Pak Kepala Gugus Tugas COVID-19 Pak, tanggapannya Pak. Begini, prinsipnya untuk di wilayah RW 08 yang diterapin di zona merah, kami ini sebenarnya agak sedikit sesalin karena data dari awal sampai sekarang ini kami ini baru dapat dari kemarin sore. Cara perhitungan bagaimana masuk zona merah yang tahu siapa, nggak pernah kita bilangin, sehingga kalau tahu-tahu satu Kelapa Gading yang masuk zona merah cuma RW 08. Nah, oke. Daripada yang kita lihat kondisi yang kita udah taruh di zona merah, sehingga kami ini ramai-ramai dengan Pak RW akan mungkin ke kantor camat untuk melakukan pertanyaan kenapa kita itu di posisi zona merah. PSBL kita juga baru dengar, sebenarnya apa itu PSBL kita juga belum dikoordinasikan, jadi agak sedikit bingung kita aja. Nah, terus langkah ke depan antisipasi untuk agar masyarakat tetap tenang agar tidak terpengaruh oleh data tersebut, apa yang dilakukan Satgas COVID-19 ini Pak? Kami hanya bisa mencoba membuat surat karena kita ada WA grup, ada banyak grup di sini. Kita akan klarifikasikan kondisinya. Data yang kita dapat itu adalah cuma 5, 3 sudah sembuh, 1 meninggal dari bulan Maret, belum tentu dia kena COVID meninggalnya. Kemudian 1 lagi alamatnya tidak diketemukan. Sehingga kita itu akan bikin surat klarifikasi itu ke grup-grup supaya masyarakat ngerti kondisi sebenarnya. RW buat surat ke camat. Dan RW saat ini kan lagi udah bikin surat ke camat, klarifikasi juga. Mudah-mudahan Pak Camat bisa membantu untuk klarifikasi di wali kota ataupun sampai gugus tugas DKI. Terima kasih Pak. Pak sebagai warga Pak. Ya. Ya, tanggapannya gimana Pak? Ya, saya selaku pribadi dan atas nama warga di rukun warga 08 Gading Kirana ini sangat sedih dan menyayangkan atas berita yang menyatakan wilayah kami statusnya zona merah dan akan ditetapkan tidak lama lagi pemberlakuan PSBL seperti tadi sudah disampaikan kedua bapak-bapak ini. Saya tadi datang ke balai rukun warga ini mempertanyakan kenapa kok kami yang sudah menjalankan protokol kesehatan dengan baik, mungkin bapak-bapak kalau tadi masuk di pintu depan
kami selalu melakukan pengecekan suhu, melakukan penyemprotan desinfektan kepada siapapun yang akan masuk, dan juga sekompleks ini kami terus melakukan penyemprotan itu pagi, siang, malam. Kita juga selalu menjaga social distancing atau menjaga jarak satu dengan yang lainnya. Kami menjalankan pola hidup bersih. Kami selalu bergotong royong di sini, selalu menanyakan soal perihal kesehatan dan siapa yang sakit dan sebagainya. Kami di sini selalu guyup dan saling bantu-membantu. Intinya, saya sekali lagi atas nama warga memohon dengan sangat hormat kepada pihak-pihak yang terkait, mohon dengan sangat supaya status zona merah kami diklarifikasi atau dicabut, dan kami secara tegas selaku warga menolak untuk menjalankan PSBL. Dengan segala hormat kami mohon maaf, bukan kami tidak patuh dengan peraturan, karena kami merasa wilayah kami tidak seperti yang ditentukan kepada wilayah kami pada saat ini. Status kami janganlah zona merah. Yang kami inginkan adalah kami ingin menjalankan new normal. Kami ingin kembali bekerja dengan baik supaya kehidupan ekonomi kami, kehidupan rumah tangga kami, sesama masyarakat kita semua kembali pulih seperti ada kalanya. Dan kalau boleh kita sama-sama berdoa supaya pandemi corona ini cepat berakhir dari negeri yang kita cintai ini.